Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar proses administrasi sarana dan prasarana. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Cynthia Maisy Putri, yang kedua ada Ella Novita, yang ketiga ada Widya Zandra, dan yang keempat ada Delvi, dan yang kelima ada Miftahul. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contohnya, gedung, ruang kelas, meja, dan kursi. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara mendasar, pengertian sarana dan prasarana dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 45. Yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Administrasi sarana dan prasarana dilaksanakan dengan berlandasan pada A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, ketenagaan pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, pasal 35 ayat 2. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ella. Pada Ella dipersilahkan. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang B, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yang C, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 031 _O_2002 tentang tugas dan tanggung jawab Direktorat Pendidikan TK dan SD. D. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 010A-U-1998 tentang penggunaan buku pelajaran. Yang E, Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 262/C/Cap/R.1992 tentang pembakuan sarana pendidikan bagi sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditinjau dari fungsi dan peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar sarana pendidikan dalam kurung saran materi dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Alat pelajaran, 2. Alat peraga, yang ketiga media pengajaran. Proses administrasi sarana dan prasarana. 1. Perencanaan. Proses kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik. Dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan.
Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan ketersediaannya dana dan tingkat kepentingan menurut Syahril 2014. Dalam penyusunannya, perencanaan dapat ditempuh beberapa cara, di antaranya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ella. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. A. Analisis kebutuhan. Kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, saran, dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak, hilang, atau dihapuskan, serta keperluan persediaan barang. B. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. C. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. 2. Penggandaan. Penggandaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan penggandaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Antara lain, penggandaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Penggandaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. 3. Inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, dan juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana, seperti perencanaan. Syahril 2014. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Dan pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Delvi. Kepada Delvi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang atau untuk pusat-pusat penyalur, dan penyerahan barang. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor antara lain: A. Agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca. B. Agar barang tidak mudah hilang. C. Agar barang tidak kadaluarsa. D. Agar barang tidak mudah susut. E. Agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. 6. Penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan penghapusan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delvi. Dan pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilakan. 7. Pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain.
Pengawasan bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana. Menurut Elianto tahun 2013, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Menurut Muhammad Syaifuddin tahun 2007. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pelajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.